Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai nitrogen. Sebelum kami melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatia Azamuna, kedua Ulin Nuha, ketiga ada Krisna Yuda Syahputra. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Fatia Azamuna, untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Muhammad Ulin Nuha, dan untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Krisna Yuda Syahputra. Silahkan teman-teman mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah nitrogen, struktur nitrogen, dan keberadaan nitrogen di alam. Yang pertama yaitu sejarah nitrogen. Nitrogen yaitu bahasa latinnya nitrum, sedangkan bahasa Yunaninya nitron, berarti soda asli, gen, ataupun juga pembentukan. Secara resmi ditemukan oleh Danny Rutherford pada tahun 1772 yang menyebutnya udara beracun atau udara tetap. Nitrogen juga dikaji pada masa yang lebih kurang sama oleh Charles William Scale, Henry Cavendish, dan Joseph Priestley yang menyebutnya sebagai udara terbakar atau telah phlogiston. Gas nitrogen adalah cukup lemas sehingga dinamakan oleh Anthony Lavoisier sebagai azot dari perkataan Yunani yang bermaksud tak bernyawa. Senyawa nitrogen diketahui sejak zaman pertengahan Eropa. Ahli-ahli kimia mengetahui asam nitrat sebagai aqua fortis. Campuran asam hidroklorik dan asam nitrat dinamakan aqua regia, yang diketahui karena kemampuannya untuk melarutkan emas. Kegunaan senyawa nitrogen dalam bidang pertanian dan perusahaan pada awalnya ialah dalam pembentukan kalium nitrat, terutama dalam penghasilan serbuk, peledak, atau garam mesiu, dan kemudian sebagai baja dan juga stok makanan ternak kimia. Sebenarnya kegunaannya tidak hanya itu, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Di situ terdapat kegunaan-kegunaan nitrogen yang lain. Yang kedua, struktur nitrogen. Nitrogen adalah gas tak berwarna yang juga tak berasa yang menempati 78,1% atmosfer. Nitrogen dihasilkan dalam jumlah besar bersama oksigen dengan mencairkan udara dan diikuti proses menfraksionasi nitrogen. Nitrogen adalah gas inert di suhu kamar namun dikonversi menjadi senyawa nitrogen oleh proses fiksasi biologis dan melalui sintesis menjadi amonia di industri. Sebab dari keinertannya adalah tingginya energi ikatan rangkap 3 atau N rangkap, itu namanya N rangkap 3, bisa dilihat di PPT-nya. Kemudian dua isotop nitrogen adalah 14N dan 15N. Kedua isotop ini aktif. Materi selanjutnya yaitu keberadaan nitrogen di alam. Nitrogen biasanya ditemukan di bakteri-bakteri di akar pada tanaman tertentu, karena akar tersebut dapat mengambil nitrogen dari udara dan mengkombinasikannya dengan oksigen dan mineral-mineral dengan tanah membentuk nitrat. Dari senyawa ini memiliki peran sangat penting bagi kita semua karena semua tanaman membutuhkannya untuk tumbuh subur. Jika tanaman tidak mendapatkannya secara alami, petani harus menambahkan ke dalam tanahnya dalam bentuk pupuk tertentu. Pupuk juga dibuat dari nitrogen. Jadi, meskipun nitrogen lazim juga disebut sebagai unsur malas, tapi meskipun namanya dalam tanda kutip malas, tetapi dia memiliki kegunaan yang sangat penting. Salah satu contohnya pada pembuatan pupuk, kemudian sebagai bahan peledak di pertambangan, kemudian pada pengisi ban F1. Nah, pada salah satu contohnya pada pengisian ban F1. Dibandingkan dengan diisi udara, gas nitrogen lebih padat dari udara sehingga lebih stabil, terutama ketika ban dipakai lama atau jarak jauh. Ban juga jarang kempes dan tidak adanya unsur uap air dalam ban yang kalau terkena logam menyebabkan korosi. Nah, ini kan sangat penting untuk
mobil Formula F1 yang biasanya digunakan untuk balap mobil, sehingga jika digunakan ban itu akan lebih stabil dari ban-ban yang biasanya. Sifat fisik dan kimia nitrogen. Sifat fisik nitrogen. Massa atom relatif 14,0067. Nomor atom 7. Konfigurasi elektron 2s2 2p3. Jari-jari atom 0,074 nm. Keelektronegatifan 3,07. Energi ionisasi pertama 1406 kJ mol. Kerapatan 0,96 gram cm kubik. Titik leleh negatif 210 derajat Celcius. Titik didih negatif 195,8 derajat Celcius. Nitrogen adalah zat komponen penyusun utama atmosfer bumi. Udara terdiri atas 78% volume nitrogen atau N2. Nitrogen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nitrogen dalam deret kimia termasuk ke dalam non-metal, termasuk golongan 5A, periode 2, dan blok P. Penampilannya berupa colorless. Juga bilangan oksidasi nitrogen bervariasi dari negatif 3 sampai plus 5, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini. Bilangan oksidasi negatif 3, contoh senyawanya NH3 atau amoniak. Bilangan oksidasi negatif 2, contoh senyawanya NH4+ atau ion amonium. Bilangan oksidasi negatif 1, contoh senyawanya NH2OH atau hidroksilamin. Bilangan oksidasi 0, contoh senyawanya N2 atau gas nitrogen. Bilangan oksidasi plus 1, contoh senyawanya N2O atau dinitrogen monoksida. Bilangan oksidasi plus 2, contoh senyawanya NO atau nitrogen oksida. Bilangan oksidasi plus 2, contoh senyawanya N2O3 atau nitrogen trioksida. Bilangan oksidasi plus 3, contoh senyawanya HNO2 atau asam nitrit. Bilangan oksidasi plus 4, contoh senyawanya NO2 atau nitrogen dioksida. N2O4 atau dinitrogen teraoksida. Untuk bilangan oksidasi plus 5, contoh senyawanya N2O5 atau nitrogen pentaoksida, dan juga HNO3 atau asam nitrat. Sifat kimia nitrogen. Nitrogen terdapat dalam golongan 15, atomnya mempunyai 5 elektron valensi dalam konfigurasi Ns2, Np3. Bilangan oksidasi terbesar adalah plus 5. Dalam senyawa dengan hidrogen atau NH3 mempunyai bilangan oksidasi negatif. Bilangan oksidasi yang umum untuk nitrogen adalah negatif 3, plus 3, dan plus 5. Nitrogen adalah unsur yang unik dalam golongannya karena dapat membentuk senyawa dalam semua bilangan oksidasi dari negatif 3 sampai plus 5. Oleh karena itu, sejumlah senyawa nitrogen dapat mengalami reaksi disproporsionasi dalam keadaan bilangan oksidasi positif atau atom nitrogen membentuk ikatan kovalen. Oksidasinya adalah oksidasi asam. Sebagai unsur bebas, nitrogen adalah gas diatomik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari nitrogen. Yang pertama, unsur nitrogen. Sebagai unsur, nitrogen terdapat dalam bentuk gas nitrogen atau N2, bersifat inert atau tidak reaktif. Kegunaan dari unsur nitrogen untuk industri farmasi, untuk mengisi bola lampu, dan lain-lain. Yang kedua, senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen amonia, amonium nitrat, amonium sulfat, amonium fosfat, urea, dan asam nitrat. Amonia terdiri atas 1 atom N dan 3 atom H. Kegunaannya sebagai reaksi dan bahan baku pembuatan pupuk-pupuk nitrogen. Seperti contoh, amonium nitrat, amonium sulfat, amonium fosfat, dan pupuk urea. Ketiga, amonium nitrat atau NH4NO3, amonium fosfat atau NH4 3 kali PO4,
digunakan sebagai pupuk untuk mencegah terbakarnya kayu dan kertas. Urea atau CONH2 dua kali kegunaannya sebagai pupuk nitrogen dengan kadar tinggi, yaitu 46%. Bahan tambahan industri plastik, melamin, resin, dan sebagai bahan anti kerut pada tekstil. Asam nitrat atau HNO3 digunakan sebagai pelarut dan digunakan dalam proses fotografi. Selanjutnya, bahaya-bahaya apa sih yang dikeluarkan oleh nitrogen? Yang pertama, nitrogen oksida terlarut dalam air atmosferik membentuk hujan asam yang mengkorosi batuan dan barang logam dan juga dapat merusak bangunan-bangunan. Kedua, nitrogen oksida berkontribusi bagi pemanasan global, walaupun konsentrasi oksida nitrat di atmosfer sangat rendah dibanding karbon dioksida. Potensi pemanasan global oksida nitrat adalah sekitar 300 kali lebih besar. 3. Kelebihan nitrogen di perairan menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam air sehingga menyebabkan kepunahan kehidupan di perairan. 4. NO2 bersifat racun terutama terhadap paru. NO2 terutama berkelakuan sebagai agen pengoksidasi yang kemungkinan merusak membran sel dan protein. Pada konsentrasi tinggi, saluran udara akan menyebabkan peradangan yang akut. 5. Pencemaran udara oleh gas NOx dapat menyebabkan timbulnya peroksiasetil nitrates yang disingkat dengan PAN. Peroksiasetil nitrates ini menyebabkan iritasi pada mata yang menyebabkan mata terasa pedih dan berair. 6. Kadar NO2 sebesar 800 ppm akan mengakibatkan 100% kematian pada binatang-binatang yang diuji dalam waktu 29 menit atau kurang. 7. Pengaruh gas NOx pada tanaman antara lain timbulnya bintik-bintik pada permukaan daun. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, gas tersebut dapat menyebabkan nekrosis atau kerusakan pada jaringan daun. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dalam penggunaan unsur nitrogen sebaiknya digunakan sesuai dengan peruntukannya atau kebutuhannya. Penggunaan nitrogen dalam kadar yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan karena nitrogen dapat berfungsi sebagai bahan peledak. Namun, nitrogen memiliki peranan penting bagi tumbuhan. Nitrogen merupakan bagian dari protein, bagian penting konstituen dari protoplasma, enzim, agen katalis biologis yang dapat mempercepat proses kehidupan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.